70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-269 ini, didukung oleh para pemain, Mogan sebagai Sarpala, Ivonero sebagai Sakawuni, Novia Mandagi sebagai Nini Junti, Mas Dewa sebagai Kepala Desa, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Redo Febri sebagai Prabangsa, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sarpala bergerak menguak kerumunan orang-orang di halaman rumah kepala desa Cilacayana. Laki-laki muda berbadan tegap itu segera menghampiri seorang wanita yang berdiri di dekat pagar. Selanjutnya dia kembali dengan menggandeng wanita tersebut. Prabangsa, ayah Sarpala kelihatan tidak senang. Sementara itu kepala desa, Arya Kamandanu dan Sakawuni menunggu apa yang akan dilakukan Sarpala. Tuan Kamandanu, lihatlah, ini istri hamba. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan dapat langsung bertanya padanya. Benar kau istri Sarpala? Benar Tuanku Sakawuni, hamba istri Kakang Sarpala. Menurut Prabangsa, kalian adalah sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan. Apa benar begitu? Benar Tuanku, kami memang belum lama melangsungkan perkawinan kami. Bahkan sekarang ini hamba sedang mengandung 3 bulan. Kalau begitu, sebaiknya suamimu berada di rumah. Kau membutuhkan kehadirannya. Bukankah demikian? Benar Tuanku, Nini Sakawuni. Hamba memang membutuhkan kehadiran suami hamba. Nah, lalu mengapa kau mengizinkan suamimu pergi ke Majapahit? Apakah Sarpala telah memaksakan kehendaknya padamu? Sama sekali tidak, Tuanku. Kakang Sarpala sudah merundingkan segala sesuatunya lebih dulu dengan hamba. Kalau hamba mengizinkannya berangkat ke Majapahit, hal itu sama sekali bukan karena paksaan. Hamba rela suami hamba ikut berjuang bersama Gusti Sanggrama Wijaya. Hamba justru memberikan dorongan semangat padanya. Nini Junti, apa kau menyadari apa yang kau katakan itu? Ingat, di Pedukuhan Majapahit sana, suamimu tidak akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kemudian dibawa pulang ke rumah. Melainkan suamimu akan pergi berjuang. Suamimu akan berperang melawan musuh. Apa saja bisa terjadi atas diri suamimu di tengah medan perang nanti. Coba pikirlah sekali lagi. Iya, saya sudah memikirkannya beratus-ratus kali, Bapak Kepala Desa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memberikan izin pada suami saya. Saya rela melepaskannya pergi berperang melawan musuh Majapahit. Saya tidak akan menyesal apapun yang terjadi padanya. Saya bangga mempunyai seorang suami yang bisa memberikan andil besar kepada negaranya. Nini Junti, kau pasti telah dipujuk teman-temanmu. Kau jangan bersikap ikut-ikutan. Kau tahu, aku tidak mempunyai anak yang lain lagi. Anakku hanya semata wayang, ya si Sarpala ini. Seharusnya kau membantu aku melarang Sarpala untuk pergi ke Majapahit, Nini. Jangan malah berbuat sebaliknya. Kau ini seorang menantu yang tidak tahu diri. Kau hanya senang berbuat sok-sokan. Maaf Ayah Prabangsa. Saya hanya mengemukakan pendapat saya.
Apakah Kakang Sarpala akan berangkat ke Majapahit ataukah tidak, itu terserah. Tapi sebagai seorang istri, saya berhak mempunyai pendapat saya sendiri. Bagaimana Tuan Arya Kamandanu? Kami semua menunggu keputusan Tuan. Baiklah. Kalau memang Sarpala berkeras untuk berangkat, dan istrinya memang mengizinkannya, kita semua tidak bisa menghalang-halangi niatnya itu. Sekalipun Gusti Sanggrama Wijaya sendiri, saya kira tidak akan bisa mencegah Sarpala. Memang, hak dan kewajiban setiap warga sama. Kalau kita memaksakan kehendak kita untuk mencegah Sarpala, itu sama halnya kita mematikan cahaya pelita yang sedang berkobar di dalam dada rakyat jelata. Nah, Sarpala. Iya, Tuan. Kalau kau benar-benar ingin berangkat, kami bersedia membawamu pergi ke Pedukuhan Majapahit sekarang juga. Oh, terima kasih, Tuan. Terima kasih. Hamba akan segera mengadakan persiapan. Prabangsa? Iya, Tuan. Kau harus merelakan anakmu, Prabangsa. Agaknya anakmu mempunyai pendirian yang kokoh. Dan niatnya kali ini rupanya benar-benar tulus dan bersih. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kau justru harus merasa bangga mempunyai anak yang mau ambil bagian dalam peristiwa bersejarah ini. Ya, baiklah Tuan. Semula memang ya hamba sangat keberatan. Tapi karena keadaannya sudah seperti ini, ya baiklah. Hamba tidak mungkin lagi menghalang-halangi Sarpala. Nah, saya kira persoalan ini sudah selesai. Bapak Kepala Desa. Iya, Tuan Kamandanu. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Desa. Kami tidak bisa lama-lama berada di desa ini. Kami harus segera melanjutkan perjalanan. Baiklah, Tuan. Kami yang tidak bisa ikut serta hanya bisa mengiringkan dengan doa. Mudah-mudahan tuan-tuan pendekar selamat dan berhasil memperoleh kemenangan. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera meneruskan perjalanan menuju Majapahit. Sekitar 500 orang warga desa ikut menyertainya. Perjalanan menjadi agak lamban karena banyak warga desa yang membawa serta ternak piaraan mereka. Ada yang menuntun kerbau, sapi, ataupun berjalan sambil menggiring bebek. Suasana di sepanjang perjalanan menjadi sangat gaduh riuh, seperti sebuah pasar hewan yang tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain. Sementara itu, di Pedukuhan Majapahit, Dyah Sanggrama Wijaya tengah mengadakan pertemuan penting. Mereka berbicara di ruangan pendopo rumah kediamannya. Hadir dalam pertemuan itu, Lembu Sora, Rangga Lawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru, Rapodang dan Rawuridan, Sang Ramapati, Nambi, dan tak ketinggalan Arya Wiraraja. Semula mereka membahas masalah rencana penyerbuan ke kota Kediri. Tapi kemudian pembicaraan beranjak ke persoalan lain. Persoalan warga desa yang datang berbondong-bondong ke Majapahit untuk ikut bergabung bersama mereka.
sama sekali tidak mengerti apa sebenarnya kemauan mereka itu. Apa keinginan mereka? Ampun Gusti. Mereka adalah rakyat jelata. Mereka sangat menambahkan kesejahteraan hidup dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Selama ini mereka hidup tertindas di bawah pemerintahan Sang Prabu Jaya Katuang. Dan sekarang mereka menaruh harapan besar pada Gusti Sang Ramawijaya. Benar, Gusti Prabu. Kalau misalnya sekarang ini kita langsung menyerbu ke kota Kediri, hamba yakin mereka akan dengan penuh semangat membantu kita. Tapi aku tidak melibatkan orang-orang kecil, Paman Ramapati. Persoalan perang adalah persoalan para prajurit, bukan persoalan rakyat jelata. Benar, Gusti. Kalau bisa, memang jangan sampai melibatkan rakyat yang pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Selama ini mereka sudah hidup sengsara. Karena itu, jangan sampai akhirnya mereka menjadi korban pembantaian prajurit-prajurit musuh. Mereka akan mati dengan sia-sia. Ampun, Gusti Prabu. Rasanya hamba kurang sependapat dengan Adi Lembu Sora. Kalau memang mereka ingin membantu kita dengan penuh rasa tulus dan rela, apa salahnya? Mereka bukanlah prajurit, Kakang Ramapati. Mereka tidak tahu menahu soal peperangan. Mereka bisa menjadi korban pembantaian prajurit-prajurit musuh. Benar, Adi Lembu Sora. Tapi pada saat seperti sekarang ini, di mana kita sangat membutuhkan tenaga manusia, saya kira tidak ada salahnya kalau kehadiran mereka kita manfaatkan. Ampun, Gusti. Hamba juga tidak setuju dengan pendapat Paman Ramapati. Mengerahkan rakyat jelata untuk berperang melawan prajurit-prajurit Tartar, ya sama halnya menggiring serangga masuk ke dalam lautan api. Kasihan mereka, Gusti. Ampun Gusti Sang Ramawijaya. Hamba ingin mengemukakan pendapat hamba. Silahkan Tuan Wiraraja. Siapapun yang mempunyai pendapat, silahkan saja mengatakan dengan terus terang. Memang sangat disesalkan kalau sampai rencana penyerbuan ke kota Kediri ini nanti akhirnya akan meminta korban rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa. Benar apa yang dikatakan Adi Lembu Sora. Persoalan perang adalah persoalan para prajurit dan para pemimpinnya. Memang sebaiknya Gusti Sang Ramawijaya dapat berbuat adil dan bijaksana dalam menilai permasalahan ini. Kalau bisa, memang sebaiknya Gusti mencegah keinginan mereka untuk ikut berperang bersama prajurit-prajurit Majapahit, Gusti. Tapi ingat, Tuan Wiraraja, jumlah prajurit-prajurit kita masih belum memadai. Dengan mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas, belum tentu kita bisa memperoleh kemenangan dalam penyerbuan ke kota Kediri nanti. Karena itu, sekali lagi hamba mohon agar Gusti sudi memanfaatkan kehadiran warga desa itu. Iya, dalam hati kecilku sebenarnya, aku tidak rela mengorbankan rakyat kecil. Tapi, jumlah kekuatan kita memang kurang memadai. Seperti apa yang baru saja dikatakan Paman Ramapati. Ampun, Gusti. Kalau kita berangkat ke kota Kediri dengan membawa serta ribuan rakyat jelata, hal ini pasti akan menimbulkan rasa gentar prajurit-prajurit Tartar. Memang rakyat jelata sama sekali tidak tahu menahu soal perang. Tapi jumlah mereka yang sangat besar bisa menimbulkan pengaruh buruk bagi prajurit-prajurit musuh, Gusti. Iya. Kira-kira berapa jumlah mereka semuanya, Paman Lembu Sora? Jumlah mereka memang cukup besar, Gusti. Barangkali lebih dari 4.000 orang. Oh, iya. Dari mana saja mereka itu datangnya? Dari berbagai desa, Gusti. Ada yang dari desa-desa terdekat, seperti Desa Tebu, Pongging, Jongang, Kabulungan atau Kadamean. Tapi ada juga yang datang dari desa-desa yang jauh, seperti Lamajang, Patujungan, Bondowoso, Pakembangan. Bahkan ada yang datang dari pesisir pantai selatan, dari desa Dompo. Iya. Sekarang ini di mana mereka semuanya ditampung, Paman? Ampun, Gusti. Mereka mendirikan gubuk-gubuk sederhana di pinggir Majapahit. Mereka tidur berkelompok di dalam gubuk,
Sedangkan mereka yang tidak kebagian tempat terpaksa tidur di luar. Mereka mencari tempat-tempat lain yang terlindung. Lalu, dari mana mereka memperoleh makanan, Paman? Mereka membawa perbekalan makanan sendiri, Gusti. Mereka juga membawa ternak dan hasil bumi seperti pisang, jagung, kedelai, ataupun rempah-rempah. Mereka mengatakan bahwa barang-barang itu mereka peroleh dari warga desa yang tidak dapat ikut serta karena dalam keadaan sakit, ataupun karena usia tua. Iya, barang-barang itu sengaja dikirim untuk membantu cadangan makanan prajurit-prajurit Majapahit dalam peperangan nanti, Gusti. Sikap mereka sungguh-sungguh mengharukan. Hatiku benar-benar merasa tersentuh dan tergugah. Coba Paman Lembusora, antarkan aku menemui mereka. Aku ingin mengadakan tanya jawab langsung kepada mereka, Paman. Mari, Gusti, silakan. Malam itu juga, dengan diiringkan orang-orang kepercayaannya, Diah Sangramawijaya berkuda menuju pinggiran desa Majapahit. Diah Sangramawijaya merasa perlu melihat dari dekat keadaan rakyatnya. Lihat, Gusti. Mereka tidur seperti halnya para gelandangan yang diusir dari kota besar. Ada yang bertumpuk-tumpuk di dalam gubuk, dan ada yang menggeletak asal jadi di atas rumput. Tapi nampaknya mereka kelihatan tenang-tenang saja. Mereka sama sekali tidak mempersoalkan tempat tidur. Iya. Apa saja yang mereka lakukan sepanjang hari, Paman Lembusora? Ya, mereka hanya duduk menunggu. Tapi sebagian ada pula yang mencoba olah kanuragan. Mereka sangat mengharapkan untuk bisa bertemu dengan Gusti Sangramawijaya. Tapi hamba memerintahkan pada prajurit-prajurit Majapahit agar mencegah mereka. Kalau tidak, mereka sudah berdesak-desakan ingin datang ke rumah kediaman Gusti. Benar-benar kasihan mereka ini, Paman. Kalau kita latih dengan baik, mereka bisa jadi prajurit-prajurit yang baik. Sayang sekali, kita tidak mempunyai waktu untuk menggembleng mereka, Paman. Nampaknya mereka tidak tahu kehadiran kita, Gusti. Iya, nampaknya memang begitu, Kakang Ranggalawi. Coba kau bangunkan beberapa orang di antara mereka, Kakang. Aku ingin menanyakan sesuatu, Paman. Baik, Gusti. Bangun. Bangun sebentar. Sebentar, bangun. Oh, ada apa? Apa yang terjadi? Diam. Jangan ribut. Coba perhatikan baik-baik. Yang berdiri di depanmu ini adalah Gusti Sangramawijaya. Oh, Gusti Sangramawijaya. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Hei, ayo, bangun. Semuanya bangun. Ada Gusti Sangramawijaya. Bangun. Semuanya bangun. Ada junjungan kita. Ada Gusti Sangramawijaya. Ayo, Gusti. Ayo, cepat bangun. Bangun. Ayo, Gusti. Ayo, Raja. Bangun. Baik. Bangun. Baik.
Rangga Lawe dan Lembus Sora sudah tidak dapat mencegah mereka lagi. Bagaikan mendengar bunyi halilintar, mereka bergegas terbangun dari tidurnya masing-masing. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dikatakan Dyas Sanggrama Wijaya kepada orang-orang desa itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-270 ini, didukung oleh para pemain, Heri Stiono sebagai Dyas Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Masono sebagai Arya Wiraraja, Idris Apandi sebagai Ramapati, dibantu oleh Rizdiantoro, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe, Lembu Sora dan yang lain-lain tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akhirnya mereka membiarkan saja orang-orang desa yang tidur di dalam gubuk ataupun di luar gubuk terbangun. Suasana menjadi gaduh riuh. Mereka semuanya terkejut mendengar salah seorang temannya berteriak melihat kehadiran Dyas Sanggrama Wijaya. Memang sudah sejak tiba di pinggiran desa Majapahit, mereka sangat ingin bertemu dengan Ratu Gustinya. Coba suruhlah agar mereka tenang, Kakang Rangga Lawe. Baik, Gusti. Tenang semuanya! Tenang! Jangan ribut-ribut seperti pasar malam. Semuanya, saya minta tenang. Ayo! Berdiri dengan tertib. Jangan berdesak-desak begitu. Gusti Sanggrama Wijaya ingin berbicara langsung dengan kalian. Nah, silakan Gusti. Terima kasih, Kakang Rangga Lawe. Dengar baik-baik. Aku adalah Dyas Sanggrama Wijaya. Aku sengaja datang ke tempat ini untuk melihat dari dekat keadaan kalian. Aku benar-benar merasa sangat terharu melihat ketulusan hati kalian. Untuk itu, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hidup Gusti Sanggrama Wijaya! Hidup! Hidup! Sanggrama Wijaya! Hidup! Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ketulusan kalian, semangat pengabdian kalian, dan kesederhanaan kalian sangat menggugah hatiku. Sekarang aku benar-benar sadar bahwa ternyata kehadiran Majapahit sudah sejak lama dinanti-nantikan orang. Tapi sebenarnya aku ingin tahu, apa tujuan kalian datang ke Bedukuan Majapahit ini? Coba kau. Iya, yang berdiri paling ujung itu. Coba kau menjadi wakil mereka. Jawablah pertanyaanku tadi. Untuk apa kau datang berbondong-bondong ke Bedukuan Majapahit? Kami semua datang untuk membantu perjuangan Gusti Sanggrama Wijaya. Kami ingin berperang di pihak Gusti Sanggrama Wijaya melawan bala tentara asing. Kalian adalah rakyat biasa. Kalian bukan prajurit. Apa kalian tidak takut melawan bala tentara asing yang jumlahnya cukup banyak itu? Dan mereka rata-rata mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Tidak, Gusti Sanggrama Wijaya. Sekalipun kami hanyalah rakyat biasa, kami tidak gentar. Kami rela menjadi korban perang demi Majapahit.
Apa kalian tidak sayang pada keluarga kalian? Mengapa kalian tidak bekerja secara baik-baik di rumah kalian masing-masing? Banyak hal-hal yang kalian bisa kerjakan, yang lebih bermanfaat daripada ikut berperang bersama kami. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Kami semua sudah bertekad untuk ikut bertempur melawan musuh. Nanti, setelah pertempuran selesai dan kemenangan di pihak Majapahit, barulah kami akan kembali ke desa kami masing-masing untuk bekerja seperti biasa. Sekarang ini kami ingin ikut ambil bagian dalam pertempuran mengusir tentara asing, Gusti. Paman Nembusora, bagaimana Paman? Agaknya kita tidak bisa mencegah keinginan mereka lagi, Paman. Benar, Gusti. Kalau mereka sudah mau datang jauh-jauh kemari dan tidur dalam keadaan seperti ini, makan apa adanya, hal itu bisa jadi bukti bahwa mereka mempunyai tekad yang sangat besar. Kita tidak mungkin lagi mencegah mereka, Gusti. Iya. Saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi kuberikan peringatan pada kalian. Kami tidak pernah mengundang kalian ke Pedukuhan Majapahit ini. Memang sebentar lagi kami semua, prajurit-prajurit Majapahit, akan segera terlibat dalam peperangan besar melawan bala tentara asing. Tapi kami sudah bertekad akan mengemban sendiri tugas penting ini. Kami tidak bermaksud melibatkan kalian, rakyat kecil. Karena itu, kalau kalian mau menuruti kata-kataku, dan ini demi kebaikan kalian sendiri, lebih baik kalian kembali saja ke desa kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatian kalian dan pengertian kalian. Ampun Gusti Sanggrama Wijaya. Janganlah Gusti berkata begitu. Sekalipun kami bukan prajurit, tapi kami sanggup bertempur sampai titik darah penghabisan demi kejayaan Majapahit. Sekali lagi kami mohon Gusti, izinkanlah kami ikut ambil bagian dalam perjuangan ini. Kami sudah jauh-jauh meninggalkan desa kami masing-masing, dan kami tidak ingin harapan kami akhirnya kandas di tengah jalan, Gusti. Sekali lagi kami mohon Gusti, izinkanlah kami bergabung bersama prajurit-prajurit Majapahit. Biarlah kami menjadi bala dupak, menjadi prajurit-prajurit pupuk bawang yang sengaja diumpankan kepada senjata musuh di bagian paling depan. Kami sanggup menerobos benteng kota Kediri. Oh, Gusti Sanggrama Wijaya, Ratu dan junjungan kami, janganlah Gusti mengecewakan hati kami. Baiklah. Kalau begitu baiklah. Kalau hal itu sudah menjadi tekad kalian, kami pun tidak bisa mencegah lagi. Baiklah. Kami terima keinginan kalian untuk bergabung bersama prajurit-prajurit Majapahit. Ampun Gusti, hamba ingin melaporkan sesuatu Gusti. Ada apa Rapoda? Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni sudah kembali dari Bukit Penampihan. Mereka sekarang menunggu di rumah kediaman Gusti Sang Rama Wijaya. Syukurlah. Apa hanya itu yang ingin kau sampaikan padaku? Ampun Gusti, Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni datang dengan kurang lebih 500 orang warga desa. Apa? 500 orang warga desa? Iya, benar Gusti. Mereka sekarang sudah hamba tahan di pinggir Majapahit bagian selatan. Mereka semula memaksa masuk, tapi prajurit-prajurit Majapahit dapat menghalang-halangi mereka. Selanjutnya hamba serahkan kepada Gusti Sang Rama Wijaya. Oh, baiklah. Aku ingin bertemu dengan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kalian tunggu saja perintah-perintah yang akan diberikan oleh para pemimpin prajurit-prajurit Majapahit. Dan ingat, jangan ada yang melakukan suatu tindakan apapun tanpa perintah resmi dari para pimpinan prajurit Majapahit. Sekian pertemuan kita malam ini. Selanjutnya,
kita akan menunggu perkembangan. Nah, sekarang kalian bubar. Bubaran semuanya. Kalian boleh istirahat malam ini. Dan selanjutnya kalian tunggu perintah kami. Aku ikut bela sungkawa atas kematian orang tuamu, Sakawuni. Kakang Banyak Kapuk sangat besar jasanya dalam membangun Pedukuhan Majapahit. Kita semua merasa sangat kehilangan. Kakang Banyak Kapuk dapat diteladani pribadi maupun sikapnya. Dia adalah seorang pembesar yang tidak silau oleh pangkat, kedudukan, ataupun harta benda. Pengabdiannya dilaksanakan dengan kemurnian hati dan tanpa pamrih. Terima kasih Gusti Sangramawijaya. Terima kasih atas penghormatan Gusti terhadap ayah hamba. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Kamandan. Bagaimana dengan orang-orang desa yang kau bawa serta itu? Ampun Gusti. Semula hamba berusaha untuk mencegah mereka. Tapi usaha hamba ternyata sia-sia. Keinginan mereka sangat berkobar-kobar untuk ikut bergabung bersama Gusti Sangramawijaya di Majapahit. Akhirnya hamba terpaksa membawa mereka. Iya. Kalau begitu jumlah mereka semakin banyak. Dan jumlah mereka saya kira setiap hari akan semakin bertambah banyak. Hal ini tentu akan merepotkan kita juga, Gusti. Benar, Paman Lembusora. Mau tidak mau kita harus memikirkan mereka juga. Tuan Wiraraja. Oh, iya, Gusti. Sekarang saya ingin membicarakan perihal rencana penyerbuan ke kota Kediri bersama Tuan. Juga bersama kalian yang lain. Kalau rencana ini sudah matang, kita tinggal melaksanakannya saja. Lalu bagaimana rencana Tuan? Tuan pernah berkata bahwa Tuan mempunyai siasat yang jitu untuk melumpuhkan bala tentara Tartar. Sebelumnya, marilah kita lihat peta kota Kediri dulu, Gusti. Arya Wiraraja kemudian membuka gulungan sebuah peta yang digambar di atas daun lontar. Nampak di dalam peta, istana Kediri yang dikelilingi oleh benteng. Juga nampak jalan-jalan di sekitar kota Kediri. Sebaiknya kita menjalankan siasat demikian, Gusti. Adi Lembusoro dan Ronggolawe akan menyamar sebagai dua orang putri boyongan, Gusti. Oh, iya. Aku ingat, Tuan. Aku memang pernah berjanji untuk memberikan dua orang putri boyongan kepada Panglima Tartar. Iya, benar, Gusti. Adi Lembusoro dan Ronggolawe akan duduk di dalam tandu yang dipikul 8 orang prajurit. Mereka akan masuk melalui benteng kota Kediri yang hamba kira sampai sekarang belum diperbaiki. Artinya, mereka masuk melalui pintu gerbang depan, Gusti. Apakah mereka perlu dikawal, Tuan Wiraraja? Oh, mereka cukup dikawal 200 orang prajurit, Adi Ramapati. Hal ini supaya tidak mencurigakan. Sementara itu, 500 orang prajurit diam-diam berusaha memasuki benteng di bagian pintu belakang. Sedangkan 500 orang prajurit diam-diam mengikuti Adi Lembusoro dan Ronggolawe. Mereka bisa bersembunyi menempel pada dinding benteng. Adi Lembusoro dan Ronggolawe harus bersiap siaga dengan senjatanya masing-masing. Adi Lembusoro harus mengenakan pakaian wanita. Demikian juga Ronggolawe. Mereka akan duduk di dalam tandu. Dan selanjutnya mereka yang akan memberikan aba-aba untuk mengadakan penyerbuan, Gusti. Lalu bagaimana dengan rakyat jelata itu, Kakang Wiraraja? Oh, mereka bukan prajurit. Kasihan kalau mereka harus menjadi korban peperangan. Sebaiknya mereka ditempatkan di garis belakang. Kehadiran mereka saya kira ada manfaatnya juga. Paling tidak, bala tentara Tartar akan memperhitungkan lain. Dengan melihat jumlah kita yang begitu banyak, mereka tidak akan tahu sama sekali
bahwa sebenarnya sebagian besar dari kita hanyalah rakyat biasa. Oh, baiklah Tuan. Saya kira rencana Tuan cukup bagus. Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit yang lain dan para pemimpinnya? Kebu Anabrang, Gajah Biru, dan Rekrian Demung, hamba kira sebaiknya ditempatkan di bagian sayap kiri barisan. Kemudian Nambi, Rapodang, dan Rawuridan, biarlah memimpin prajurit-prajurit dari pesisir pantai Madura. Selanjutnya, Gusti Sanggrama Wijaya sendiri sebaiknya berada tidak jauh dari Adi Lembusuro dan Ronggolawe. Nah, Gusti Sanggrama Wijaya, kalau seandainya rencana hamba ini dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa halangan yang berarti, hamba kira tidak terlalu sukar untuk menundukkan bala tentara Tartar. Apalagi sekarang ini, mereka sedang mabuk kemenangan. Mereka pasti akan lengah, Gusti. Pada saat mereka tengah berbincang-bincang, mendadak Rapodang dan Rawuridan datang menghadap. Ada apa, Rapodang? Kalian membawa berita penting? Ampun, Gusti. 10 orang telik sandi yang kita kirim ke kota Kediri sudah kembali. Oh, keterangan apa yang berhasil mereka kumpulkan, Rapodang? Mereka dapat mengumpulkan keterangan yang cukup berharga, Tuan Wiraraja. Menurut mereka, sekarang ini prajurit-prajurit Tartar masih disibukkan oleh suasana kemenangan. Hampir setiap malam mereka masih bermabuk-mabukan. Keadaan mereka sebagai prajurit sama sekali tidak terjaga dengan baik. Bahkan beberapa di antaranya sudah jatuh sakit. Tapi nampaknya panglima-panglima Tartar tidak ada yang mencurigai kegiatan kita, Tuan Wiraraja. Oh, bagus, bagus. Kalau begitu, kita bisa segera mengadakan persiapan untuk bergerak. Bukankah demikian, Gusti? Kalau memang semuanya sudah siap, sebaiknya kita segera bergerak, Tuan Wiraraja. Kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Oh ya, apakah ada sesuatu yang lain yang ingin kau laporkan, Rapodang? Ampun, Gusti. Hamba akan menambahkan sedikit. 2 hari yang lalu, 3 orang telik sandi melaporkan bahwa persiapan kita di Majapahit nampaknya sudah bocor ke tengah-tengah masyarakat luas. Ada banyak warga desa berbondong-bondong menuju Majapahit untuk bergabung bersama Gusti Sanggrama Wijaya. Oh, kalau begitu, keadaan kita bisa menjadi terpojok, Gusti. Sebaiknya Gusti segera merencanakan untuk menentukan hari penyerbuan. Oh, baiklah. Saya kira kita memang harus segera bergerak. Baiklah, kita mengadakan persiapan dulu serapi-rapinya. Kemudian 3 hari yang akan datang, kita berangkat ke kota Kediri. Malam itu adalah malam terakhir sebelum prajurit-prajurit Majapahit berangkat ke kota Kediri. Dia Sanggrama Wijaya berada di dalam ruangan tidurnya. Telah beberapa saat lamanya, putra Diah Lembutal itu membakar dupa. Asap dupa mengepul menyebar ke seluruh ruangan, menerobos sela-sela dinding. Bau dupa yang harum tercium sampai ke halaman. Wajah Diah Sanggrama Wijaya nampak kusut. Kedua belah matanya terpejam. Sang Hyang Widi. Oh, para leluhur Singasari, Ramanda Prabu Kertanegara, Ramanda Diah Lembutal, Kakek Enda Nara Singamurti. Dengarkanlah permohonanku ini. Hari yang menentukan akan segera tiba.
hamba berikut seluruh warga Pedukuhan Majapahit akan berjuang mengangkat senjata melawan bala tentara asing. Hamba mohon doa restu. Kabulkanlah permohonanku ini, ya Sang Hyang Widi. Dan selanjutnya, hamba serahkan segala-galanya di bawah kebesaran, di bawah kekuasaan-Mu yang tiada batas. Maka demikianlah, seperti yang sudah dikatakan dalam sejarah pembentukan Kerajaan Majapahit, pada tanggal 3 bulan Waisaka tahun 1293, Dyah Sangkramawijaya berikut pasukan Majapahit bergerak ke kota Kediri, sementara ribuan rakyat jelata mengiring di belakang mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Dyah Sangkramawijaya akan berhasil mengusir bala tentara Tartar? Saudara pendengar, silakan mengikuti episode berikutnya yang berjudul Pemberontakan Rangga Lawe. /70 80 90-an Kenangan Masa Lalu Channel.